duta besar dari seluruh dunia semuanya berebut minta waktu untuk datang ke PBNU. Lama-lama PBNU kalau dibiarkan begini lama-lama bisa jadi kantor PBB kita ini. Saya sudah memperlihatkan, walaupun baru mulai, bahwa pekerjaan yang pada waktu muktamar kemarin saya lamar, sudah mulai saya kerjakan. Saya kira mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin dalam waktu kurang dari 2 bulan, PBNU yang belum punya lembaga ini sudah berhasil membuat capaian semacam ini. Kita ini belum membentuk lembaga, insya Allah nanti tanggal 9 kita baru rapat gabungan untuk menetapkan kelengkapan lembaga-lembaga di PBNU. Jadi yang mengerjakan ini semua dalam waktu kira-kira 1,5 bulan terakhir ini baru pengurus-pengurus harian PBNU saja. Bapak bisa lihat panitia kegiatan di Palembang ini adalah pengurus-pengurus harian PBNU. Ada wakil ketua umum ikut jadi panitia. Ada jajaran ketua-ketua, Bu Alisa Wahid, ada sekjen ikut jadi panitia walaupun datangnya telat nanti. Tapi dia ikut jadi panitia. Dan ini sudah berlangsung dalam kira-kira 1,5 bulan terakhir ini. Sejak sebelum pengukuhan. Karena kita sudah umumkan susunan PBNU itu pada pertengahan Januari yang lalu. Di mana sebetulnya kunci suksesnya? Kunci suksesnya adalah karena saya mengajak ke dalam PBNU ini orang-orang yang tepat dan saya tidak peduli apa kata orang. Saya ajak Nusron Wahid dan saya tidak peduli apa kata orang. Saya ajak Saifullah Yusuf, saya tidak peduli apa kata orang. Saya ajak Bu Khofifah dan Bu Alisa Wahid, saya tidak peduli apa kata orang, karena mereka adalah orang-orang yang tepat dan sudah mereka buktikan. Saya sengaja tidak tergesa-gesa melengkapi pembentukan lembaga-lembaga di PBNU, karena saya ingin sebelum lembaga-lembaga itu terbentuk, pekerjaannya sudah ada. Sekarang ini dari berbagai macam kerjasama yang sudah kita bangun, ini nanti sudah menjadi pekerjaan untuk sebuah lembaga. Semua lembaga akan bisa terserap di dalam pusaran agenda yang sekarang sudah kita ciptakan. Sehingga nanti begitu kita lengkapi pembentukan lembaga-lembaga ini, mereka tinggal mengerjakan pekerjaan yang sudah ada. Tidak usah bikin kerjaan sendiri-sendiri. Nanti Bapak-Bapak akan lihat bahwa di dalam proses mengerjakan ini semua, cabang-cabang akan senantiasa membutuhkan komunikasi dengan PBNU. Karena pelaksanaan dari program ini nanti harus dimonitor terus-menerus oleh PBNU. Harus dievaluasi dan kesulitan-kesulitan yang Bapak-Bapak hadapi perlu segera dikomunikasikan kepada PBNU untuk segera mendapatkan advokasi dari PBNU. Saya juga ingin melaporkan bahwa dimensi lain dari proposal pekerjaan yang dulu saya ajukan, yaitu itu juga sudah mulai berjalan, yaitu dimensi
keterlibatan kita di dalam masalah-masalah internasional. Karena ketika kita bicara tentang peradaban, tidak bisa tidak kita harus terlibat di dalam dinamika internasional. Alhamdulillah Bapak, belum kita mulai maju, belum kita mulai melakukan sesuatu, entah kenapa, ya kita bisa membuat macam-macam analisa karena ini karena itu, tapi tiba-tiba segera sesudah muktamar selesai, duta besar dari seluruh dunia semuanya berebut minta waktu untuk datang ke PBNU. Sampai saya selama berhari-hari terpaksa menjadwalkan sehari 2 dubes. Di PBNU saya jadi kayak dokter nunggu pasien. Pasiennya dubes-dubes itu. Sekarang ini sudah banyak sekali yang sudah datang ke PBNU, ada dari Saudi, dari Mesir, Iran, Uni Eropa, Perancis, Amerika, Jepang, mana lagi saya lupa. Ini masih banyak lagi yang ngantri, Ukraina mendesak-desak dari kemarin. Tapi harus kita minta mundur dikit karena kita punya kegiatan di Palembang itu. Begitu juga Rusia mendesak-desak minta bertemu, datang ke PBNU untuk bertemu. Begitu juga Cina, Kuwait, Qatar, Pakistan, Syria. Jadi ini lama-lama PBNU kalau dibiarkan begini lama-lama bisa jadi kantor PBB kita ini. Dan alhamdulillah semuanya memberikan apresiasi yang sangat positif kepada PBNU, tapi juga sekaligus harapan-harapan besar yang akan menambah beban kita semua. Kalau urusan pekerjaan internasionalnya mungkin hanya sebagian saja yang akan membawa beban itu. Saya, Bu Lisa, dan beberapa yang lain mungkin. Tetapi kita semua, kita punya beban yang sama untuk terus merawat bukti bahwa Nahdlatul Ulama memang bisa diandalkan oleh seluruh umat manusia.